warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, akhirnya tiba pula kita di balap Austin. Dan kita sekarang bisa melihat dan juga menganalisa bahwa Austin ini bakal menjadi balapan yang sulit bagi kita untuk menebak. Karena ternyata pace atau kecepatan dari para pembalap masing-masing berbeda pula. Nah, ini juga WB sempat kumpulkan data dari para pembalap masing-masing. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata Marc Marquez tidak memiliki rasa pede. Jadi Marquez menegaskan bahwa dengan kondisi habis crash di Mandalika ada rasa was-was, Cak. Jadi dia nggak ada rasa pede. Dia pastikan bahwa dia masih mengumpulkan rasa pedenya untuk bisa nge-push motornya. Jadi ya biasa, Cak, orang kebanting dari motor sampai bayangin wae, Cak, headset yang sangat luar biasa sampai dia harus diplopia. Jadi suatu hal yang manusiawi jika Marc Marquez merasa masih was-was, masih takut-takut lah. Dan ini dikatakan Marc Marquez bahwa dia bukan favorit di kota walaupun dia sebagai the king of kota. Saya bayangin aja, Cak, dari 8 balapan Marquez hanya kalah sekali. Jadi dia 7 kali menang, hanya kalah pada saat dia crash dengan Valentino Rossi, walaupun Valentino saat itu kalah dengan Alex Rins. Tapi yang jelas di 2019 kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas selama pada kondisi normal Marquez selalu menjadi raja di Austin atau di kota. Tantangan Honda di tahun ini tidak mudah karena Marquez juga mengatakan DNA dari RC sudah berubah. DNA dari motor yang dia kenal sudah tidak sama lagi dan dia harus adaptasi dari awal. Ini sangat menarik, Cak, karena pada saat IWB mencoba untuk menganalisa dari apa yang terjadi dan juga IWB mengutip apa yang dikatakan Marc Marquez, DNA Honda itu berbeda karena pada saat dulu sebelumnya Honda RC213V itu harus masuk secara agresif di tikungan. Jadi masuk tikungan agresif, kemudian keluar tikungan juga agresif. Sementara sekarang nggak bisa, Cak. Saat ini karakter itu tidak ada, jadi karakter itu sudah tidak lagi dimiliki oleh RC sehingga dia harus melakukan treatment yang berbeda. Sirkuit Austin ini adalah sirkuit yang very tricky, tapi juga menguras power. Secara umum, memang sirkuit ini sangat panjang ya, jadi 5 km lebih secara total untuk sekali putaran. Kemudian juga sirkuit ini memiliki straight yang juga sangat panjang, yakni 1,2 km dan ini tidak menguntungkan Yamaha pastinya. Tapi Fabio sudah menegaskan bahwa untuk mengkompensasi straight, timnya sedang berusaha keras untuk menyeting kekuatan braking. Tim Yamaha berusaha keras untuk mengimprove dari sisi braking. Jadi kestabilan braking menjadi kekuatan M1 dan mereka akan mengoptimalkan sisi itu. Itu yang dikatakan oleh Fabio Quartararo sebelum race hari ini. Jadi dia tetap akan berusaha keras dan dari kacamata pribadi IWB tidak ada masalah sih. Karena saat ini Fabio atau Yamaha ketika pembalap lain sudah ngerem, dia belum ngerem. Ini yang menjadi kekuatan dan nanti dioptimalkan oleh Fabio Quartararo seperti yang dikatakan oleh Fabio pasca kualifikasi. Saat ini dia start di posisi ke-6 ya. Ini luar biasa pula sih Ducati, gila. Ini rekor tersendiri. Barisan Ducati dari 1 sampai 5 ini luar biasa. Ini adalah rekor bagi tim Bologna. Jadi mereka happy, jadi Ducati juga mengatakan bahwa mereka happy, tidak pernah menduga bahwa motor mereka bisa menguasai 1 hingga 5 di kualifikasi. Ini menjadi catatan penting. Jadi sirkuit ini memiliki tikungan 11 ke kiri dan 9 ke kanan. Secara skill memang Marc Marquez menyukai layout seperti ini. Tapi yang menjadi PR Marc Marquez dan juga Honda adalah Marquez masih adaptasi dengan Hondanya dan Marquez masih belum 100% pulih dan juga dari mentalnya. Saat ini dia sedikit kurang percaya diri. Itu, Cak, yang dikonfirmasi oleh Marc Marquez. Di Austin, kita ngelihat beberapa statement dari para pembalap. Kita akan terjemahkan dulu apa dikatakan Marc Marquez bahwa dia kurang pede di Austin setelah crash di Mandalika. Berikut kata Marc Marquez, "Semenjak crash Mandalika, aku belum terlalu percaya diri untuk nge-push. Tapi aku sudah coba meningkatkan ritme kecepatan. Sayang ketika kualifikasi aku terjebak beberapa pembalap sehingga membuatku gagal mendapatkan lap time bagus. Di luar itu memang semua salahku karena aku belum terlalu pede. Kami juga memiliki beberapa masalah dengan ban kedua. Aku juga sempat bingung saat kualifikasi karena aku pikir bisa melakukan 1 putaran lagi. Ternyata waktu sudah habis. Masih untung aku bisa mulai dari posisi 9 karena jujur ini adalah kualifikasi terburukku. Jelas ini posisi yang kurang ideal untuk balapan karena akan sangat sulit untuk menyalip banyak pasukan Ducati. Tapi balapannya panjang, kita lihat saja nanti." Nah, itu kata Marc Marquez. Kemudian juga dia menambahkan, "Tidak mungkin aku menjadi favorit untuk balapan ini. Jika kalian lihat saat free practice, aku mengalami akhir pekan yang aneh. Kecepatanku tidak konsisten. Aku nanti hanya akan melakukan 4 atau 5 lap dalam pemanasan di hari Minggu dan kemudian bersantai untuk balapan. Aku rasa
Bagnaia, Quartararo, dan Bastianini, ketiga orang ini akan memiliki kecepatan terbaik untuk balapan. Itu kata Marc Marquez, Cak. Kita juga akan kutip apa yang dikatakan pembalap lain. Justru beda dengan Marc Marquez, Fabio malah mengatakan dia sangat waspada dengan Marc dan juga Bastianini. Berikut kata Fabio Quartararo, "Aku akan memberikan segalanya, 100%. Karena aku tahu sangat penting untuk start bagus di posisi depan. Sayangnya, kecelakaan terjadi pada saat aku beralih ke motor kedua. Setelahnya aku geber dengan cepat, tapi aku membuat kesalahan di sektor pertama. Untungnya aku bisa kompensasi pada sektor 3 dan 4. Kelemahan kami adalah ban ketika sudah menghangat. Kami mulai kesulitan dengan grip, dan itulah mengapa aku harus nge-push on limit. Namun aku senang karena bisa melakukan yang terbaik. Tidak masalah siapa yang ada di depan kita, walaupun ada 5 Ducati sekalipun, bahkan jikapun Honda atau Suzuki, semuanya sekarang sulit karena mereka kini memiliki top speed sangat tinggi. Kita lihat saja apa yang terjadi, tapi yang pasti kami harus memberikan yang terbaik sejak start. Banyak pembalap dengan kecepatan yang sangat kuat, untung saja Aprilia tersingkir pada kualifikasi 1, karena kecepatannya juga menonjol. Tapi dari sekian pembalap, aku khawatir dengan Marc serta Bastianini, karena menurutku Marc dan Enea mereka akan kencang berdasarkan dari data yang kami periksa. Kami melihat Bastianini lebih cepat dengan ban bekas pada sektor ketiga, sedangkan kami sepertinya akan memiliki masalah di lintasan lurus. Ketika ban mulai aus, kami bukanlah yang terbaik, tetapi tidak terlalu buruk. Kami akan berusaha sebaik mungkin." Itu yang dikatakan oleh Fabio Quartararo, ya. Jadi ini WP sengaja ya, quote-quote para pembalap ini, karena WP nggak mau mengatakan sesuatu tidak berdasarkan data atau berdasarkan fakta yang diberikan oleh pembalap. Ini WP terjemahkan dari MotoGP dan juga beberapa media asing, Speedweek, kemudian Crash yang memang kredibel. Semuanya ini apa yang dikatakan oleh para pembalap. Dan inilah data MotoGP mengenai top speed dan juga potensi para pembalap pada saat race, karena kita memiliki data simulasi race pada saat free practice 4. Kita akan bongkar sampai intip video berikut ini. Seperti biasa, Cak, IWB lebih suka untuk membedah tentang lap time pada saat free practice keempat, karena pada saat free practice 4 biasanya para pembalap MotoGP itu melakukan simulasi race. Ini adalah pace race yang biasanya real time-nya, karena kita tahu bahwa untuk race itu selalu berbeda dibandingkan dengan kualifikasi ataupun free practice yang lebih kepada setting-settingan, cari set-upan, dan juga untuk kualifikasi menggunakan soft compound yang totally memang untuk kualifikasi. Nah, kalau untuk yang free practice 4, para pembalap sudah menggunakan ban yang digunakan untuk race biasanya, dan kita bisa melihat di sini ternyata Bagnaia pada saat simulasi race menjadi pembalap terkencang, dan kita melihat di sini kalau kita melihat dari konfirmasi untuk pemilihan ban, di mana ternyata Bagnaia lebih memilih ban dengan kompon depannya adalah hard, jadi lebih keras ya. Kemudian belakangnya menggunakan medium. Konsistensi Bagnaia luar biasa. Kita lihat dari run pertama, rata-ratanya ya kebanyakan di 2 menit 04. Mungkin 05 ini baru awal-awal untuk warming up dari bannya, tapi kalau kita perhatikan di sini rata-rata menggunakan atau menorehkan waktu 2 menit 04. Bagnaia kita lihat setelah masuk pit, dia mengganti bannya belakangnya menggunakan slick soft, jadi model yang lunak, lebih lunak dibandingkan dengan run yang pertama. Dan menggunakan ban lunak, ternyata Bagnaia bisa menorehkan best lap 2 menit 02 983 detik. Dan ini luar biasa menurut WB, karena ya menjadi pembalap terkencang, Cak. Nah, untuk Marquez ini, ternyata kita melihat bahwa pembalap Honda lebih menyukai komposisi ban depan hard atau keras, kemudian belakang soft atau lunak. Kalau kita lihat simulasi race, ini simulasi race-nya ya, di 2 menit 04, konsisten di 2 menit 04 detik. Dia juga melakukan attacking dan rata-rata di 2 menit 03 detik ya. Dan ini best lap yang ditorehkan oleh Marc Marquez itu di lap ke-9 di 2 menit 03 115 detik. Dan ini semuanya ditorehkan menggunakan ban slick soft belakang, sementara hard yang depan. Memang kelemahannya, Cak, dengan ban soft ini memiliki traksi yang sangat baik pada saat awal lap, tapi kadang-kadang suffering pada saat sudah habis-habis lapnya. Jadi penghujung lap biasanya ini menjadi tantangan buat pembalap Honda nantinya di Austin. Nah, ini data pada saat kualifikasi 2. Jadi pada saat ini kita bisa melihat bahwa ternyata motor terkencang masih dipegang oleh Ducati. Semuanya Ducati di sini. Ducati, tapi nyempil Alex Rins dengan Suzuki-nya di posisi ketiga. Ini luar biasa. Suzuki memang the most powerful untuk inline path. Jadi kita katakan bahwa PR daripada Yamaha adalah top speed, dan ini tidak menguntungkan karena di Austin ini top speednya, stride-nya ya, maksudnya stride-nya itu mencapai 1,2 km. Tentu ini menjadi tantangan buat tim daripada Yamaha. Nah, pertama kita lihat top speed.
yang dikuasai oleh Gresini Racing MotoGP. Bastianini dengan 349,5 km per jam. Ini terbaik dan sangat-sangat kencang karena gapnya luar biasa jauh dibandingkan dengan Johann Zarco yang mengisi posisi kedua dengan 346,1 km per jam. Kemudian ketiga dibuntuti oleh Alex Rins dengan Suzuki X-Star atau GSX RR ya dengan 343,9 km per jam. Baru keempat Jack Miller, Luca Marini semuanya ini, dan juga Joan Mir ternyata juga nyempil, cak, gila juga nih ya Suzuki dengan 341,7 km per jam. Nah kemudian Honda mengisi posisi di belakang Mir, Pol Espargaro dan Marc Marquez rata-rata di 340,6 km per jam. Ini cukup mengejutkan ya. Artinya untuk top speed GSX RR Suzuki dengan inline 4-nya mengungguli Honda dengan V4-nya dengan 341, beda dikit sih. Tapi yang paling suffering tentu saja tetap ya kita lihat ternyata Fabio Quartararo dari Yamaha ini adalah 336,4 km per jam. Bisa bayangin ya gapnya antara Bastianini top speednya dengan Yamaha M1 yang sangat jauh bedanya. Ini gila ya, bedanya bisa 20 km per jam nih. Hampir ya kalau kita lihat ya. Jadi ini suatu kondisi di mana Yamaha harus improve untuk top speed pastinya. Nah itu Cak gambaran mengenai para pembalap ya yang sudah IWB beberkan sama semuanya, dan dari semua sodoran tadi IWB memberikan analisa pada saat kondisi normal. Jika ini ada ya, ini prediksi kita ya untuk di Austin nanti, jika Marc Marquez pada saat start bisa langsung melejit masuk ke 6 besar. Pada saat start kan posisi 9 nih, tapi dia bisa melejit ya pada saat startnya udah ke posisi 6. Sangat terbuka Marquez masih menjadi king of kota. Ini dari analisa pribadi. Walaupun dia masih berusaha adaptasi dengan karakter motornya yang menurutnya memang berbeda, tapi yang jelas dari analisa pribadi masih sangat besar kemungkinan Marc Marquez bakal melejit di depan. Ya, bisa menjadi juara, bisa jadi, atau masuk podium. Itu yang pertama. Tapi jika Marc Marquez ternyata pada saat start dia kedodoran di 12 ya, maksudnya bisa terlempar di 12 ke belakang, ya ini sih dari analisa pribadi dia nggak akan bisa masuk podium, akan sangat sulit, tapi bisa saja masuk top 5. Ini dari analisa pribadi. Kedua, berpotensi Pecco atau Bastianini yang akan juara karena kita lihat kecepatannya sangat baik. Jorge Martin kayaknya masih belum, WB masih belum percaya diri kalau dia akan juara. Fabio gimana? Fabio untuk juara sepertinya belum, tapi podium terbuka. Itu analisa pribadi WB. Mohon maaf kalau salah tak jenengnya analisa ya toh, karena semua itu bisa berbeda hasilnya mengingat tergantung dari startnya kayak apa. Marquez mengaku sedikit kebingungan dengan saat ini karakter motor RC yang sekarang baru ini tidak sesuai dengan biasanya, karena dia biasanya masuk ke tikungan dengan agresif, keluar tikungan dengan agresif, tapi saat ini nggak bisa karena karakter dari RC depan bannya itu sudah berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menarik sekali. Kita lihat saja nanti apakah Marquez masih menjadi king of kota, masih menjadi raja di kota, atau justru sudah gugur alias lepas gelarnya di king of kota. Kita lihat nanti. Dan apakah Ducati juga bisa menjadi juara di sini, termasuk Fabio, apakah mampu menjadi juara nomor 1, karena selama ini Fabio belum bisa juara 1, hanya masuk podium. Akan menarik untuk kita lihat. Dan juga apakah Alex Rins bisa menjadi juara, mengingat kemarin dia juga masuk podium. Ini luar biasa. Kita lihat saja nanti, karena kompetisi di musim ini sangat susah ditebak mengingat semua tim berpotensi menang di sini. Oke, jadi gitu aja informasi dengan kebenaran. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Dan monggo sama curahkan di kolom komentar kira-kira siapa prediksi sampai yang akan menang di Austin nanti. Dan informasi buat teman semuanya yang mungkin bingung ya, untuk race hari ini, untuk race MotoGP itu di jam 1-an. Jadi kalau sampai memang kuat melek, monggo melek. Kalau WB kayaknya tidur aja deh. Lihat aja paginya lah, nanti putaran ulang ada kok. Jadi gitu aja informasi dengan kebenaran. Buat teman semuanya, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Dan ojo lali cak teman komen siapa jagoan sampean untuk hari ini di Austin. Dan jangan lupa sampean sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.